Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Film Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita jadi sorotan, saudara. Film dokumenter tentang tanah, alam, dan masyarakat Papua yang digelar di sejumlah tempat ini ditolak pemutarannya. Bahkan ajang nonton bareng atau nobar dibubarkan sejumlah pihak, termasuk oleh aparat setempat. Film dokumenter investigatif Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita, karya Dandi Laksono dan Sipri Pajudale memicu perdebatan luas di Indonesia. Film-film yang mengangkat dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan ini dipuji sebagai karya yang berani mengangkat suara masyarakat adat. Tetapi juga dikritik karena dianggap menyajikan narasi yang tidak sepenuhnya berimbang. Pendukung film menilai dokumenter tersebut berhasil memperlihatkan sisi yang selama ini jarang muncul dalam diskursus pembangunan nasional. Melalui kesaksian masyarakat adat Marin, Yei, Awiu, dan Muyu, film menggambarkan kekhawatiran terhadap hilangnya hutan adat, perubahan lingkungan, serta ancaman terhadap identitas budaya akibat ekspansi proyek pangan dan bioenergi berskala besar. Awalnya bahaya aneh-aneh kalau bukan. Itu nih hati aku teker bipnuka, aku teker bipnuka, dan jitana ya kati ko beren barandipko. Kami mengambil ko kuning. Mereka berargumen bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari penghormatan terhadap hak masyarakat lokal yang telah lama hidup di wilayah tersebut. Sebagian kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan pegiat hak masyarakat adat melihat film ini sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan negara. Mereka berpendapat bahwa kritik terhadap proyek pemerintah merupakan bagian normal dari demokrasi. Bahkan, kontroversi yang muncul setelah sejumlah kegiatan nonton bareng dibubarkan justru dianggap memperbesar perhatian publik terhadap isu yang diangkat film tersebut. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi, rusa, sekarang sudah tidak ada lagi. Di sisi lain, para pengkritik menilai film ini terlalu menekankan dampak negatif pembangunan dan kurang memberikan ruang yang seimbang kepada pemerintah maupun pihak yang mendukung proyek. Menurut mereka, proyek-proyek yang disorot dalam film yang memiliki tujuan resmi berupa peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Mereka berpendapat bahwa manfaat potensial tersebut tidak mendapat porsi yang cukup dalam narasi film. Kritik lain diarahkan pada penggunaan istilah kolonialisme dalam judul film tersebut. Sejumlah pihak menilai istilah tersebut terlalu politis dan cenderung membangun kesan bahwa negara sedang menjajah wilayahnya sendiri. Bagi para pengkritik, istilah seperti eksploitasi, konflik agraria, atau dampak pembangunan dianggap lebih tepat dan tidak menimbulkan konotasi politik yang berlebihan. Pandangan semacam ini juga banyak muncul dalam diskusi publik dan media sosial setelah film dirilis. Ini 60.000 aku buka. Dan tidak ada negara satu jengkal, tidak ada pribadiku satu jengkal. Ini 60.000 aku buka. Kenapa cuma pesta babi di Merauke? Kenapa tidak pesta babi di Sumatera? Ini Sumatera ini 200.000 hektar. Kenapa tidak pesta babi Kalimantan Selatan? Buka. Ini aku sulap rawa menjadi yang dulu tidak ditanami, yang dulu tidak produktif jadi 3 kali tanam. Ini ada 50 negara yang datang. Kalimantan Tengah. Ini buka pada saat saya naik motor. Aku sulap lahan tidur jadi produktif. Dan itu rawa seperti Merauke. Pertanyaanku, kenapa bukan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan ada juga pesta bawi kecil di Wajo? Ada orang Wajo?
dengar di sana ada optimalisasi lahan. Lah, pertanyaanku, kenapa Merauke pesta babinya? Padahal lebih luas di sana. Di Merauke itu mungkin baru 1.000 hektar, di sana 200.000 hektar. Menurut Pak Aswar, kenapa itu? Aku tanya satu. Mungkin itu seksi, Pak Menteri. Bagus. Memang cerdas Pak Aswar ini. Tepuk tangan untuk dia. Perdebatan lain yang cukup ramai juga adalah soal sumber pendanaan produksi film. Muncul berbagai spekulasi di media sosial yang mengaitkan film ini dengan pendanaan asing atau tokoh-tokoh internasional tertentu. Namun hingga saat ini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan adanya pendanaan rahasia dari pihak asing, sebagaimana yang dituduhkan sebagian pihak. Menanggapi isu tersebut, Dandi Laksono menyatakan bahwa sumber pendanaan film dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat melalui lembaga-lembaga yang tercantum dalam poster maupun kredit film. Ia menyebut pendanaan berasal dari kolaborasi sejumlah organisasi yang terlibat dalam produksi dan dilakukan secara patungan. Beberapa organisasi yang disebut terlibat dalam produksi antara lain Greenpeace, Watchdog, Jubit, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya. Kehadiran Greenpeace dalam daftar kolaborator menjadi salah satu alasan munculnya tuduhan tentang pengaruh asing, mengingat Greenpeace merupakan organisasi lingkungan internasional. Namun, keberadaan organisasi internasional sebagai mitra atau pendukung proyek tidak otomatis membuktikan adanya agenda politik asing dalam isi film. Sampai saat ini, belum ada bukti yang dipublikasikan kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa isi dokumenter tersebut dikendalikan oleh pemerintah asing, badan intelijen asing, atau tokoh internasional tertentu. Pada akhirnya, perdebatan mengenai Pesta Babi bukan hanya tentang sebuah film, melainkan juga tentang cara memandang pembangunan di Papua. Pendukung melihatnya sebagai upaya memberi ruang bagi suara masyarakat adat yang terdampak. Sementara pengkritik menilai film tersebut berpotensi membentuk persepsi publik melalui narasi yang dianggap tidak sepenuhnya berimbang. Di tengah polemik tersebut, satu hal yang tidak banyak diperdebatkan adalah bahwa film ini berhasil memicu diskusi nasional mengenai hubungan antara pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat adat, dan peran negara dalam mengelola wilayah Papua.